Jadi untuk mencari kemenangan itu diperlukan ya gold, yaitu emas, dan kitab suci. Nah, jadi itu. Nah, ini sudah dibawa ke politik. Ya, padahal kalau kita pelajari, ya saya sebagai orang Islam karena Isa atau Yesus itu adalah keteladanan, ya kita pelajari keteladanannya. Nabi Muhammad ya kita pelajari keteladanannya. Oleh karena itu, di dalam suatu hari misalnya, orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad itu, ketika bertanya, tentu tanyanya itu adalah, apa yang dinamakan din itu? Ya, tentu tidak menggunakan apa yang disebut agama itu, tapi din. Ya. Lalu Nabi menjawab kan, karena orang itu tidak suka berpikir, maka yang disampaikan adalah ad-dinul aqlu. Jadi din itu adalah akal. Jadi saya tidak menerjemahkan agama itu akal, karena agama, kata agama itu sendiri bahasa kita yang dipaksa sama dengan makna din. Dan itu nggak sama gitu ya. Ya. Yeah. Contoh lain ya, nggak bisa kan orang Arab menyebut hutan, karena memang padang pasir nggak ada hutannya. Ya, tapi terus disebut di situ sebagai sajaroh. Sajaroh itu hanya kumpulan pohon-pohonan. Ya, jadi seperti itu. Padahal hutan belum tentu kumpulan pohon-pohonan. Bisa ada hutan yang lebih bersifat homogen, ada yang heterogen. Jadi yang namanya pertengkaran itu bukan karena agamanya itu sendiri, tapi karena muatan politiknya. Makanya tadi saya katakan kan pada mulanya din, ya kan, maka jangan ditarik dulu itu agama. Din itu juga jawaban Rasul tergantung orang yang bertanya. Ya, ketika yang dilihat itu orang kurang bertata krama, kurang berakhlak, ya dikatakan ad-dinul khuluq. Ya, jadi agama itu adalah budi pekerti. Jadi din itu budi pekerti. Jadi seperti itu. Suatu hari ditanya, dia menjawab ad-dinu nasihah. Jadi din itu adalah nasihat tentang kebaikan-kebaikan. Tapi ketika politik masuk, bukan tergantung siapa yang bertanya, apa yang disampaikan. Makanya terus terjadilah misalnya perkelahian antara orang yang biasa ziarah kubur sama yang menganggap bid'ah. Ini kan karena kepentingan politik.